Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto selaku dosen pengantar ilmu ekonomi makro. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Dengan saya sendiri, Gentawi Rayuda, dengan NIM 20 10 11 20732. Saya Fatila Nuresiani dengan NIM 20 10 11 20612. Saya Veronica Opriani dengan NIM 20 10 11 20 0653. Yang pertama, mazhab mengenai perdagangan luar negeri. Pandangan mazhab merkantilis, ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilis, yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad ke-16 dan 17, berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat memperbanyak kekayaan dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Yang kedua, pandangan mazhab klasik. Ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis dengan lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Misalnya, David Ricardo dalam teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Teori ini merupakan teori yang hingga sekarang menjadi dasar dari teori perdagangan luar negeri. Berdasarkan teori tersebut, negara-negara digalakkan menjalankan sistem perdagangan bebas. Yang dimaksud dengan perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan. Beberapa keuntungan melakukan perdagangan. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Contohnya faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien. Setiap negara yang dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksikan di dalam negeri. Ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Asumsi-asumsi yang digunakan. Di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri biasanya digunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan grafik. Dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka, dua gambaran akan dibuat, yaitu satu gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. Gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dalam mengeluarkan sesuatu barang. Dua asumsi penting yang lain dalam analisis keuntungan luar negeri adalah satu, setiap negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja penuh. Tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Setiap negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan perdagangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Di samping itu, untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu pula digunakan beberapa asumsi tambahan berikut. Yang pertama, hanya dua negara yang akan melakukan spesialisasi dan perdagangan. Masing-masing negara hanya memproduksikan dua jenis barang. Masing-masing negara hanya memiliki dua unit faktor produksi. Harga relatif atau biaya penggantian atau opportunity cost yang dapat didefinisikan. Ada dua keuntungan dalam perdagangan luar negeri, yaitu satu, keuntungan mutlak, dua, keuntungan berbanding. Satu, keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya untuk memproduksi barang-barang dengan efisien yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Dua, keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Berdasarkan
kepada teori yang menerangkan keuntungan dari spesialisasi, ahli-ahli ekonomi telah banyak mengemukakan pandangan yang menerangkan pentingnya menjalankan perdagangan bebas atau free trade dalam perdagangan luar negeri. Berlakunya globalisasi dalam hubungan ekonomi luar negeri dan perkembangan praktek perdagangan bebas yang diatur oleh WTO, World Trade Organization, memberi gambaran tentang sejauh mana berbagai negara melakukan kebaikan persaingan bebas dan spesialisasi dalam perdagangan luar negeri. Walau bagaimanapun, perlulah disadari bahwa ada kalanya suatu negara perlu melakukan proteksi dan menciptakan halangan perdagangan. Faktor-faktor yang mendorong proteksi. Dalam perdagangan luar negeri, konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang penting, artinya dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Berikut beberapa tujuan penting itu: mengatasi masalah deflasi dan pengurangan, mendorong perkembangan industri baru untuk mendiversifikasikan perekonomian, untuk menghindari pemorotan industri-industri tertentu, untuk memperbaiki neraca pembayaran, untuk menghindari dumping, untuk menambah pendapatan pemerintah. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Perkembangan politik dunia, peningkatan praktek perdagangan bebas, perkembangan perusahaan multinasional, perkembangan investasi portfolio keuangan di berbagai negara di pasaran luar negeri, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Alat pembatasan perdagangan. Proteksi dan pembatasan perdagangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yakni 1. Tarif dan pajak impor, 2. Kuota pembatasan impor, 3. Pembatasan perdagangan bukan tarif, 4. Pembatasan penggunaan valuta asing. 1. Tarif dan pajak impor. Hambatan perdagangan yang berbentuk pajak atas barang-barang yang diimpor dinamakan tarif. Proteksi perdagangan ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tarif ad valorem, contoh pajak impor yang dihitung berdasarkan harga dari barang yang diimpor. 2. Tarif spesifik atau khusus, pajak yang nilainya tetap walaupun harga barang impor berubah. 2. Kuota pembatasan impor merupakan bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu penambahan pendapatan pemerintah. Akan tetapi untuk produksi domestik, kuota merupakan langkah pemerintah yang lebih menguntungkan karena setelah kuota impor dipenuhi, mereka tidaklah menghadapi persaingan dari luar. 3. Hambatan perdagangan bukan tarif merupakan langkah-langkah pemerintah dan peraturan-peraturan yang akan mendorong dan memberi keutamaan atas konsumsi barang-barang dalam negara dan tidak mendorong konsumsi barang-barang impor. 4. Pembatasan penggunaan valuta asing. Ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan valuta asing untuk tujuan mengimpor. Salah satu caranya adalah mencari jumlah mata uang asing yang digunakan untuk mengimpor barang mewah. Yang kedua ialah dengan menjual valuta asing dengan harga yang lebih tinggi dari kurs resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjualan valuta asing yang dibatasi tersebut dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia, semenjak selesainya Perang Dunia Kedua, globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan
dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebaikan globalisasi. Yang pertama, produksi dunia dapat ditingkatkan. Kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Tiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Beberapa keburukan globalisasi. Yang pertama, menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan sektor industri pengelola. Dua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan yang lebih besar. Keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertanyaan pertama, apakah dampak negatif dari perdagangan luar negeri untuk Indonesia? Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Kedua, adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Tiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Keempat, mematikan usaha-usaha kecil. Dan kelima, masyarakat menjadi konsumtif. Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya dampak negatif perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia? Jawaban pertama, memberi pelatihan sehingga kemampuan pekerja dan hasil pekerjaan meningkat. Ini karena negara lain juga akan menawarkan kemampuan pekerja mereka dan hasil kerja yang lebih baik, sehingga kemampuan dan hasil kerja pegawai dalam negeri harus lebih baik agar bisa bersaing. Kedua, dalam hal yang sama kita juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mahasiswa di dalamnya agar setelah lulus memiliki kemampuan yang membantunya bersaing dan mendapat pekerjaan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberi beasiswa mahasiswa tidak mampu dan membangun lembaga penelitian dan pelatihan di kampus. Ketiga, melindungi karya khas dalam negeri dan karya warga negara Indonesia dengan memperketat hak cipta dan perlindungan asal produk. Misalnya dengan mematenkan pola batik dan tenun tradisional agar tidak dijeplak di negara lain. Nah, yang terakhir, memberantas korupsi dan pungutan liar agar usaha kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar multinasional dari luar negeri. Yang ketiga, sebutkan faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, penghematan biaya produksi. Tiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Empat, perbedaan penguasaan teknologi. Lima, perbedaan selera. Empat, faktor apa saja yang dapat menghambat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Dua, kualitas sumber daya yang rendah. Tiga, pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko. Empat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Lima, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.